Halo semuanya, perkenalkan saya Rosmalti Pasaribu. Video ini dibuat secara khusus untuk memaparkan proyek akhir saya pada mata kuliah Teknik Kompilasi. Proyek yang saya bangun merupakan sebuah mini compiler bernama Batak Script, di mana perancangan bahasanya menggunakan kosakata bahasa Batak tua sebagai komponen keywordnya. Saya akan menjelaskan alurnya mulai dari proses Lexer hingga tahap kode generator. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka VS Code-nya. Baik, sekarang mari kita lihat struktur project ini secara keseluruhan. Di sebelah kiri layar terdapat folder src yang berisi seluruh komponen utama dari compiler. Kemudian ada folder example yang menyimpan contoh program Batak Script, serta folder output untuk menampung hasil kompilasi akhir. Jika kita membedah isi di dalam folder src, compiler ini dibangun oleh 7 komponen utama yang bekerja secara berantai layaknya sebuah pipeline. Pertama, ada language design, Python sebagai fondasi bahasa. Kedua, ada Lexer Python untuk memecah kode menjadi token. Ketiga, ada parser Python untuk memeriksa grammar. Keempat, ada astnodes.python untuk membakun pohon sintaks. Kelima, ada semantic.python untuk analisis makna kode. Keenam, ada optimizer.python untuk proses optimasi. Dan yang terakhir ada codejet.python yang bertugas untuk menghasilkan kode Python. Sekarang kita beralih ke desain bahasa dari Batak Script. Jika kita perhatikan pada tanda keyword di dalam file readme.md ini, Batak Script memiliki 14 keyword utama yang seluruhnya diadaptasi dari kosakata bahasa Batak tua. Beberapa contoh diantaranya adalah adong, yang berarti ada untuk deklarasi variabel, gabe untuk proses assignment atau pengisian nilai, molos sebagai percadangan if, dan patuduhon yang setara dengan fungsi print untuk mencetak output ke layar. Untuk melihat implementasi nyatanya, mari kita buka file hellobatak.batak pada folder example. Ini adalah contoh program sederhana di dalam bahasa Batak Script. Pada baris pertama, tanda double slash digunakan untuk menuliskan komen. Di baris kedua, sintaks adong salam hata gabe horas madihamu, berarti kita mendeklarasikan sebuah variabel bernama salam dengan tipe data hata atau string. Lalu diisi dengan nilai teks tersebut. Kemudian pada baris keempat, perintah patuduhon atau salam akan mengeksekusi variabel tersebut untuk ditampilkan pada layar. Sekarang kita akan membedah komponen teknis. Yang pertama di dalam folder src, yaitu Lexer. Tugas utama dari Lexer ini adalah membaca seluruh kode sumber Batak Script secara karakter per karakter, lalu memecahnya menjadi potongan-potongan kecil bermakna yang disebut sebagai token. Pada kelas token type, di baris paling atas ini, bisa kita perhatikan bahwa Batak Script mendefinisikan 7 jenis token dasar. Di antaranya ada keyword, identifier, integer, float, string, operator, dan punctuation. Proses pemecahannya sendiri dapat kita lihat pada metode tokenize di bawah ini. Lexer akan menjalankan perulangan untuk memeriksa setiap karakter. Jika mendeteksi urutan huruf, Lexer akan mengelompokkannya sebagai keyword atau identifier. Jika mendeteksi angka, maka akan dikelompokkan sebagai token numerik. Begitu pula dengan karakter tanda kutip untuk token teks. Hasil akhir dari Lexer ini adalah sebuah daftar token atau list of tokens. Setelah komponen Lexer berhasil mengumpulkan daftar token, tahap berikutnya diserahkan kepada parser. Di dalam file parser.python ini,
Tugas utama parser adalah memastikan apakah urutan token yang dihasilkan sudah sesuai dengan urutan grammar atau tata bahasa dari backup script. Jadi token-token tersebut valid secara struktural. Parser akan membangun sebuah pohon hierarki program yang disebut dengan parser tree. Tahap selanjutnya adalah menyederhanakan pohon tersebut menjadi ESD atau Abstract Syntax Tree, yang seluruh definisi kelasnya dapat kita lihat di dalam file estnodes.python ini. Berbeda dengan parser tree yang menyimpan seluruh data penulisan, ESD bertugas membuang detail sintaksis yang tidak esensial. Di dalam file ini, setiap jenis pernyataan memiliki kelasnya tersendiri. Sebagai contoh, kelas part.l digunakan untuk mempresentasikan deklarasi variabel, dan untuk kelas if statement untuk struktur percabangan, dan untuk kelas func.l itu untuk deklarasi sebuah fungsi. Setelah ESD terbentuk, kita masuk ke komponen keempat, yaitu semantic analyzer pada file semantic.python ini. Jika parser hanya memeriksa struktur tulisan, semantic analyzer bertugas untuk memeriksa makna logis dari kode program. Menggunakan pola visitor pattern, komponen ini memeriksa setiap node secara detail. Beberapa validasi krusial yang dilakukan antara lain type checking atau pemeriksaan type data, memastikan variabel sudah dideklarasikan sebelum digunakan, serta memastikan perintah return atau mulak berada di dalam cakupan atau skop fungsi yang benar. Komponen kelima adalah optimizer pada file optimizer.python. Tugas utamanya adalah memproses kembali struktur ESD agar program hasil kompilasi dapat berjalan jauh lebih efisien dan cepat. Salah satu teknik yang diterapkan di sini adalah constant folding. Melalui teknik ini, jika terdapat ekspresi matematika besar di dalam kode program, seperti contohnya 2 ditambah 3 dikali 4, compiler akan langsung menghitung hasilnya menjadi 14 saat proses kompilasi berlangsung, sehingga meringankan beban kerja komputer saat program dieksekusi nanti. Tahap terakhir dalam pipeline kompilasi ini adalah kode generator pada file codegen.python. Tugas utamanya adalah mengunjungi setiap node pada AST yang telah dioptimasi, lalu menerjemahkannya ke dalam kode program Python yang setara. Hasil translasinya dapat kita lihat langsung pada file output.python berikut. Bisa kita perhatikan ini adalah kode Python versi yang valid dan siap dieksekusi, lengkap dengan header otomatis yang menandakan bahwa kode ini diproduksi langsung oleh backup script. Oke, selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi demo program, yaitu di main.python. Kita klik run. Baik, di sini ada 3 pilihan mode. Yang pertama, kita pilih mode yang pertama dulu. Jadi kita masukkan pilihan ke 1, lalu kita enter. Ini outputannya berhasil dieksekusi. Dapat kita lihat di terminal, seluruh proses kompilasi ditampilkan secara lengkap, mulai daftar token, hasil pemrosesan laser, visualisasi struktur pohon parser tree, hingga hasil translasi kode Python beserta output eksekusinya yang berjalan dengan sukses. Oke, lanjut. Pilihan yang pertama tadi sukses. Sekarang pilihan yang kedua, yaitu input manual.
Yang kedua ini adalah mode interaktif. Pada mode ini, program akan meminta input secara langsung dari pengguna secara real time. Saya akan memasukkan beberapa data sampel di sini. Adong X bagi angka enter. Nah, program berhasil memproses seluruh input tersebut, melakukan kalkulasi, serta menampilkan hasil akhirnya dengan sangat baik. Adong itu dikelompokkan jadi keyword, X itu identifier, bagi itu function, angka itu keyword, game itu keyword, 10 itu integer. Kita keluar. Nah, yang terakhir itu ada pilihan ketiga, bukan pet file Batak, itu yang ada di example ini. Semisal di pilihan kita panggil file example interaktif Batak yang ada di sini. Nah, dia akan ngerun, ada user sampai ke eksekusi. Setelah itu dia akan memunculkan kalkulator Batak script. Nah, di sini dia meminta masuk angka Parjolo, yang artinya masukkan angka yang pertama. Kita bikin 94, enter. Masukkan angka kedua, 76, enter. Dia akan menghitung hasil dari 94 ditambah 76 itu hasilnya 170. Jika dikurang hasilnya 18, jika dikali hasilnya 7144, jika dibagi hasilnya 1,237. Kompilasi selesai. Oke, lanjut. Karena di sini itu ada 3 file mentah. Sebelumnya kita sudah coba yang interaktif.batak ini. Selanjutnya kita coba lagi 2 file lagi. Kita masukkan pilihan ketiga, enter, terus kita bikin example / interaktif Bataknya kita ganti jadi factorial.batak, terus enter. Nah, ini hasilnya udah berhasil ya guys, outputannya berhasil. Oke, lanjut pilihan ketiga lagi, faktorialnya kita ganti sama hello. Nah, ada Alexa, ada parser, ada EST, ada semantik, ada kode optimization, kode generation, dan ada eksekusi. Eksekusinya ini Horas Madihamu Batak Script. Sebagai penutup, terdapat beberapa tantangan utama yang saya hadapi selama mengembangkan proyek Batak Script ini. Pertama, dalam merancang gambar bahasa agar tetap konsisten dan tidak ambigu bagi pasar. Kedua, mengimplementasikan semantic analyzer dengan
Dengan manajemen scope yang benar, terutama untuk menangani fungsi rekursif, namun secara keseluruhan, proyek tugas besar ini sangat menarik karena saya dapat mengimplementasikan langsung seluruh teori yang dipelajari pada mata kuliah teknik komputasi, mulai dari teks mentah hingga menjadi sebuah program untuk yang dapat dieksekusi. Demikianlah presentasi proyek mini compiler Batak Script dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.